Ada 6 Kayak kata. perwakilan yuk. Barang Siapa? Barang Siapa? siapa? Barang siapa? Bahasa Jawa ya, aksara Jawa. Enggak. Aduh, Bahasa artinya nih. Cina kok, Sus. According to research at Cambridge University, it doesn't matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and last letter be at the right place. The rest can be can be a total Mess. and Yes. you can still read it without problem. Yes. This is because the human mind does not read every letter by itself, but the word as a whole. Yes. Oke, good. Thank you, sister. That's Oke, right. sister bisa Sister membaca Gina. dengan lancar ya. Lanjut, artinya apa ya? Nah, satu teman, saya minta bantuan untuk membacakan ada siapa ya? Bu Alam deh, mau dengar suaranya Bu Alam? Bu Alam. Monggo Bu Alam. Oke, lanjut ya. Atau jangan Bu bahasa Alam. Inggris. Silahkan. Tenang Bu, bahasa Indonesia. Nah, Minta silahkan bantuan dibaca. untuk membacakan. Ini tulisannya kebalik-kebalik semua. Iya. Hanya yang bisa sulit dipercaya bahwa kita memahami apa yang sedang kita baca. Kekuatan fenomenal pikiran manusia. Ternyata urutan huruf dalam satu kata tidak menjadi masalah, tetapi yang terpenting adalah huruf pertama dan terakhir. Berbeda pada letak semestinya. Selebihnya bisa saja letaknya kacau balau, tapi kita masih bisa membacanya. Hal ini disebabkan pikiran kita tidak membacanya per satu huruf, tetapi satu kata keseluruhan. Dengan begini, ejaan menjadi tidak terlalu penting. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Sister Terima Tina dan Bu kasih Bu Alam. Alam. Oke, nah. Jadi itu tadi penjelasannya teman-teman. seperti Oke. yang dikatakan Bu Alam itu ya teman-teman ya. Iya, jadi artinya yang tadi dibacakan oleh Bu Alam. Nah, hebat sekali ya teman-teman ya otak kita untuk membaca walaupun ini tuh kacau balau, tapi kuncinya tadi ada 2 ya. Yang pertama apa teman-teman? Huruf pertama dan terakhir. Oke, iya. Betul. Cuma ada 1 ternyata ya. Jadi huruf pertama dan terakhir yang penting itu di tempat yang sesuai. Kalau tengahnya kacau balau itu tidak masalah. Nah, ini belum permainannya sebenarnya. Kita akan masuk ke permainannya. Ini baru pemanasan Oke. aja ya Bu Sinta ya. Baru pemanasan ya. Mainan Nah, kayak gini oke. saya mundur. Saya dislike. Saya Oke. mengcoding 3 kali ini. Oke, kita Oke. akan masuk ke permainannya. Ingat ya Oke. timnya ya. Tim pertama itu tim kelas 7, tim kedua itu kelas 8 dan 9, lalu yang ketiga direksi dan yang keempat lab. Oke. 3 Bu, 3. Direksi dan lab jadi 1. Oh oke, direksi dan lab jadi 1. 78? Ya. 8 Kelas 7, 1. sendiri, 89 sendiri. Ya. Jadi 1. Ya, 89 jadi 1. Oke, siap? Oke, Udah siap ya pertanyaan teman-teman ya? pertama. Oke, Yuk Bu. pertanyaan Soal pertama untuk pertama. kelas 7. Oke, siap-siap ya. Nah, ada gambar. Dan di situ kira-kira bacanya apa ya teman-teman ya? Nah, kita membaca gambar, teman-teman. Kalau dari gambar ini, Iya, betul. kita membentuk 2 kata apa ya? Mari belajar. Mari Kelas 7, Tulis. kelas 7, Kelas perwakilan. 7 dulu, kelas 7 dulu. Mari menulis. Lari menulis. Mari menulis. Mari menulis. Iya, mari menulis. Hampir. Mari belajar. Oke, wah, cepat ya. Kenapa, Bu? betul. Kok mari belajar? Ini ada yang, mungkin kalau ada yang nggak ngerti. Oh.
Ya, di Ayo, ayo. tengahnya. Itu kan lari, L-nya dicoret jadi M. Oke, sip. Terus? Kita cek ya. Bukan anak manunganai mesti belajarnya duduk. Oke, betul. Untuk kelas 7, 1 poin. Oke, sip. Kita lanjut. Untuk Soal kelas kedua. Iya, kelas 8 dan 9. Nah, silahkan. Oke. Kelas 8 dan 9. Kelas 8 dan 9. Rajin sekolah. Sekolah. Ya, kita cek jawabannya. Teret, teret. Teret, rajin udah bener ya. Sekolah. Oke, betul. Lanjut soal yang ketiga untuk untuk direksi dan lab. Oke, silakan. Tantangan. Ya. Ya, terus dua kata. Tantangan seru. Oke. Oke, kita cek bersama-sama. Oke, tantangan seru. Oke. 1 poin lagi untuk direksi dan lab. Lanjut. Oke, masih ada 2 pertanyaan, ada 2 soal ya, karena nggak boleh banyak-banyak. Nanti waktunya habis. Ini pertanyaan berikutnya, 2 pertanyaan berikutnya silahkan rebutan ya. Oke, rebutan ya. Siap-siap. Oke, silakan. Kelompok mana yang bisa menjawab? Perwakilan. Yuk, siapa? Kelas 7 dulu, kelas 8, 9 atau direksi lab? Kelas 7, kelas 8, 9, direksi lab. Bahagia. Siapa tadi yang menjawab? Perwakilan. Siapa tadi yang menjawab? Selalu bahagia. Oke. Selalu bahagia. Kita cek. Oke, selalu. Oke, betul. 1 poin untuk kelas 8 dan 9. Lanjut ya, ini adalah soal yang terakhir. Siap ya teman-teman. Ini lebih panjang. Nah, ini garisnya ada 6. Ada 6 kata. Perwakilan yuk. Siapa? Barang siapa? Barang siapa ingin Siapa pandai untuk pandai? belajar. Barang siapa ingin pandai? Barang siapa ingin pandai harus Barang belajar. siapa ingin pandai Harus belajar. Harus rajin belajar. Barang siapa ingin pandai harus belajar. Oke, kita cek. Barang siapa ingin pandai harus belajar. Oke. Siapa itu dipisah ya? Sip. Ini tadi yang Mbak jawab benar siapa Bu Sinta? Yang Bu Chandra. jawab benar tadi. Barang Bu Chandra. Berarti Ayu. kelas 8, 9 ya. Barangnya siapa? Oke. Ya pokoknya barang siapa kita. Barangnya siapa? Barangnya siapa? Sudah, oke. Nah, teman-teman, kita ternyata sudah sampai ke tahap 3 dan 4, ya kan? Nah, untuk ini tadi, teman-teman, harapannya sudah sampai membicarakan tentang ide proyek yang akan dilakukan, minimal di proyek pertama dulu, gitu. Nah, untuk siang hari ini kita berkumpul bersama dulu untuk menyamakan persepsi bagaimana kita akan melanjutkan setelah teman-teman menentukan proyek untuk kelas masing-masing itu tadi ya. Nah, kita akan membuat narasi. Itu. Narasi harapannya nanti teman-teman akan membuat mind map untuk alur proyek yang akan dilakukan di proyek pertama. Nah,
untuk narasi ini, teman-teman, kalau kita baca buku pendidikan pemerdekaan atau sekolah merdeka, di sana kita dapat menemukan bahwa guru yang disenangi anak itu guru yang mampu bercerita. Kemudian inspirasi inilah yang kemudian kita peroleh untuk bagaimana kita membantu teman-teman guru itu memudahkan menceritakan dalam proses pembelajaran itu ya salah satunya menggunakan narasi ini. Sehingga harapannya dalam proses pembelajaran itu bisa menjadi jembatan dari hari ke hari gitu ya. Kemudian dari narasi ini kita ada 3 macam teman-teman. Yang pertama untuk narasi sebagai konsep pembelajaran. Nah, kemarin dari Bu Yuni ini juga sudah memberikan narasi untuk subtema ya. Kemudian kita akan detailkan lagi untuk narasi konsep pembelajaran. Kemudian yang jenis kedua adalah narasi sebagai kegiatan untuk anak. Nah, ini harapannya nanti narasi mingguan. Dan di setiap hari itu kita juga akan membuat narasi, namanya narasi harian. Narasi harian ini yang nanti akan memberi pengantar gambaran besar kegiatan yang akan dilakukan setiap hari. Nah, sumber narasinya dari mana saja? Kita sudah mencoba bereksplorasi tentang materi pembelajaran yang pertama. Yang kedua, lingkungan sekitar sekolah. Atau kalau fokus kita pembelajaran daring, ya kita harus mengetahui lingkungan sekitar anak.